Hai teman-teman, kalian tahu burung lovebird kan? Burung kecil yang lincah dan penuh warna ini suka banget bercanda dan penyayang. Namanya lovebird alias burung cinta, cocok banget karena mereka memang suka berduaan, berpelukan dan membersihkan bulu satu sama lain. Asalnya dari Afrika dan Madagaskar loh. Warna-warninya yang cantik dan tingkahnya yang lucu bikin banyak orang jatuh cinta. Lovebird itu termasuk genus Agapornis, yang artinya burung cinta dalam bahasa Yunani. Ada 9 jenis lovebird, masing-masing punya warna dan sifat yang unik. Meskipun kecil, mereka pintar, penasaran, dan suka bermain. Mereka senang bersama teman-temannya dan setia sama pasangannya. Lovebird nggak susah dipelihara, makanya banyak yang suka, baik yang sudah berpengalaman maupun yang baru pertama kali memelihara burung. Dari warna peach face yang cerah sampai black mask yang kontras, lovebird memang cantik. Tapi mereka bukan cuma cantik loh. Lovebird itu pintar dan punya interaksi sosial menarik. Memelihara lovebird itu deh. Lovebird asalnya dari Afrika dan Pulau Madagaskar. Mereka tinggal di berbagai tempat, mulai dari hutan lebat sampai padang rumput. Setiap jenis lovebird punya tempat kesukaan masing-masing, tapi mereka semua suka tempat yang hangat dan dekat air. Ada yang suka tinggal di hutan hujan yang rimbun, seperti black-winged lovebird. Ada juga yang suka di tempat yang lebih kering dan terbuka, seperti Fisher's lovebird. Meskipun begitu, lovebird itu burung yang mudah beradaptasi. Mereka bisa hidup di berbagai lingkungan, asalkan ada makanan, air, dan tempat bersarang yang aman. Di alam liar, lovebird sering terbang berkelompok kecil. Warna-warninya bikin pemandangan jadi lebih hidup. Mereka suka berkelompok untuk mencari makan, melindungi diri, dan bermain bersama. Lingkungan alaminya penting banget untuk lovebird karena menyediakan semua yang mereka butuhkan, mulai dari bahan sarang sampai makanan. Kita perlu tahu tentang asli lovebird supaya berperan dengan baik. Dengan menyediakan kandang yang luas, sepantat, bertengger yang nyaman, dan kesempatan untuk berinteraksi, lovebird kita hidup sehat dan bahagia. Lovebird itu hewan yang suka bergaul. Di alam liar, mereka hidup berkelompok. Kalau dipelihara, mereka dekat banget sama pasangannya. Interaksi mereka seru banget deh. Ada yang kejar-kejaran, membersihkan bulu satu sama lain, dan ngobrol pakai suara kicauan yang beda-beda. Dalam satu kelompok, lovebird punya pemimpin. Biasanya, lovebird yang dominan memimpin saat mencari makan dan kegiatan lainnya. Meskipun begitu, lovebird umumnya burung yang damai kok. Kalau ada masalah, biasanya diselesaikan dengan menunjukkan siapa yang lebih kuat, bukan dengan berkelahi. Yang paling menarik dari lovebird adalah kesetiaan mereka sama pasangannya. Lovebird itu monogami, setia sama satu pasangan seumur hidup. Mereka sering menunjukkan rasa sayang, misalnya dengan membersihkan bulu pasangannya dan berbagi makanan. Lovebird nggak langsung punya pasangan sejak lahir. Mereka memilih pasangannya lewat proses pendekatan. Biasanya, mereka saling membersihkan bulu, menyokwapi, dan menunjukkan sayang. Kesetiaan lebih made kishit bevondigt of itu. Lovebird itu granivora, artinya makanan utamanya biji-bijian. Di alam liar, mereka makan macam-macam biji, buah, dan tunas tumbuhan. Paruhnya yang kuat bisa memecahkan biji yang keras. Meskipun makanan utamanya biji-bijian, lovebird juga butuh makanan lain. Buah dan sayur segar seperti apel, beri, wortel, dan bayam penting untuk vitamin dan mineral. Beri mereka macam-macam makanan segar supaya gizinya seimbang. Sesekali boleh kasih mereka camilan, seperti millet spray. Camilan ini bikin mereka senang dan bisa jadi cara untuk mendekatkan diri, apalagi kalau diberikan langsung. Tapi jangan kasih lovebird makanan yang berbahaya ya, seperti coklat, alpukat, dan kopi. Makanan ini bisa bikin mereka sakit. Makanan yang sehat dan seimbang itu penting untuk lovebird. Jangan lupa kasih air minum segar setiap hari supaya mereka tetap aktif dan lincah. Bagian 5 menyambut lovebird di rumah. Tips perawatan penting. Memelihara lovebird itu menyenangkan, tapi kita harus siap merawat mereka dengan baik. Lovebird itu pintar dan butuh lingkungan yang aman dan nyaman supaya sehat, baik fisik maupun mental. Kandangnya harus luas supaya mereka bisa bergerak bebas dan bermain. Beri macam-macam tempat bertengger dengan ukuran dan tekstur yang berbeda, supaya kaki mereka kuat dan mereka bisa berolahraga. Mainan seperti ayunan, lonceng, dan mainan untuk mencari makan penting untuk menghibur mereka dan melatih otak mereka.
Lovebird itu suka bergaul dan butuh interaksi. Ajak mereka ngobrol, bermain, atau lihat mereka bercanda. Kalau bisa, pelihara 2 lovebird supaya mereka punya teman. Jangan lupa periksa kesehatan mereka ke dokter hewan secara teratur. Dokter hewan spesialis burung bisa kasih saran tentang makanan, kesehatan, dan perawatan. Dengan lingkungan yang nyaman, makanan yang sehat, dan kasih sayang lebih pridi bersendum ekspinre. Bagian 6, lebih dari sekadar kandang, main dan aktivitas seru untuk lovebird yang bahagia. Lovebird itu pintar dan suka belajar hal baru. Mereka butuh stimulasi mental dan kesempatan untuk bergerak sesuai naluri alaminya. Banyak cara untuk membuat lovebird senang, misalnya dengan memberi mainan yang bervariasi atau membuat permainan mencari makan. Ganti mainan mereka secara teratur supaya mereka nggak bosan. Mainan mencari makan melatih naluri alami mereka dan menstimulasi otak mereka. Ajak lovebird bermain di luar kandang dengan pengawasan. Pastikan tempatnya aman dan bebas dari bahaya. Dengan bermain di luar kandang, mereka bisa menjelajah, melatih sayap, dan berinteraksi lebih dekat dengan kita. Melatih lovebird juga bisa jadi aktivitas yang seru dan bermanfaat. Lovebird itu pintar dan bisa diajari trik sederhana, seperti naik ke jari atau menirukan suara. Latih prekria yang sedikit positif berada so mereka berhasil. Ingat, lovebird siap difdektis. Bagian 7, bahasa lovebird, kicauan dan bahasa tubuh. Lovebird memang kecil, tapi mereka jago berkomunikasi loh. Mereka punya banyak cara untuk mengekspresikan diri, mulai dari kicauan, teriakan, siulan, sampai bahasa tubuh. Kita perlu memahami bahasa mereka supaya bisa dekat dengan mereka dan merawat mereka dengan baik. Kicauan adalah cara komunikasi mereka yang paling umum. Mereka berkicau untuk berbagai hal, mulai dari menunjukkan rasa senang sampai minta perhatian. Lovebird yang bahagia biasanya berkicau pelan sambil membersihkan bulu atau bermain. Kalau kicauannya keras dan terus-menerus, mungkin mereka sedang stres atau butuh perhatian. Bahasa tubuh mereka juga penting. Lovebird yang merasa terancam biasanya mengembangkan bulunya supaya terlihat lebih besar. Kalau mereka santai, bulunya akan tetap rapi. Kalau ekornya bergoyang-goyang sambil berkicau, artinya mereka sedang senang atau menantikan sesuatu. Membohing bersuara spirit tapi seru. Akan menulis swim jiri murim virtual lemit heart degus. Emisi Infinity Faria. Bagian 8, lovebird dan konservasi, melindungi teman berbulu kita. Lovebird memang populer sebagai hewan peliharaan, tapi kita harus ingat bahwa beberapa jenis lovebird terancam punah di alam liar. Kerusakan habitat karena penebangan hutan dan perdagangan ilegal adalah ancaman terbesar bagi mereka. Dukung peternak yang bertanggung jawab dan peduli pada kesejahteraan burung. Peternak yang baik tahu asal-usul burungnya dan merawat mereka dengan baik. Adopsi lovebird dari penampungan juga bisa jadi pilihan. Dengan begitu, kita memberi rumah bagi lovebird yang membutuhkan. Meningkatkan kesadaran tentang ancaman yang dihadapi lovebird di alam liar juga penting. Dukung organisasi konservasi yang melindungi habitat mereka dan melawan perdagangan ilegal. Dengan memilih peternak yang bertanggung jawab dan mendukung upaya konservasi, kita bisa membantu memastikan lovebird tetap lestari. Bagian 9. Sahabat sejati, kebahagiaan memelihara lovebird. Memelihara lovebird itu pengalaman yang menyenangkan dan berharga. Tingkahnya yang lucu, sifatnya yang penyayang, dan kepintarannya bikin hari-hari kita lebih berwarna. Memelihara lovebird memang butuh komitmen, tapi kebahagiaannya nggak ternilai. Bayangkan bangun tidur disambut kicauan lovebird, melihat mereka bermain, dan merasakan cakar kecil mereka di jari kita. Kehadiran mereka bikin hari-hari biasa jadi istimewa. Memelihara lovebird bukan cuma memberi makan dan minum, tapi juga membangun ikatan berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan pengertian. Kita perlu menghargai keunikan mereka dan menyediakan lingkungan yang nyaman. Di dunia yang penuh tekanan ini, kasih sayang lovebird bisa jadi penghibur. Warna-warninya yang cerah, tingkahnya yang lucu, dan kasih sayangnya mensilakan kita hal-hal sedap dan penting menghargai yang ceria dengan yang baik.